Anda kembali bersama kami pemirsa di CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, apakah pengelola dana Forestry and Other Land Use atau Volunetsing 2030 memiliki rekam jejak yang kredibel di bidang lingkungan? Dan bagaimana memastikan dana tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu? Kita langsung bahas bersama narasumber, sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Profesor San Afri Awang selaku Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM. Selamat sore, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, perlu kami tegaskan di sini kami juga turut mengundang dari pihak Kementerian Kehutanan Pak Menteri ya, Raja Juliantoni. Kemudian kita mengundang juga pengurus Volunetsing 2030 namun tidak merespon hingga kini, termasuk jubir PSI, Partai PSI Pak Profesor, tapi tidak menjawab permintaan kami. Saya langsung ke Anda, kita bahas dari kacamata Anda Prof. Awang. Bagaimana Anda meyakinkan publik seberapa optimis teman-teman PSI ini bisa bekerja untuk mengelola dana hibah dari Norwegia ini? Ya begini ya, kalau berkaitan dengan kemampuan mengerjakan itu, haruslah pada orang-orang yang kompeten. Hmm. Kita tidak bisa menyerahkan pekerjaan yang bukan pada ahlinya. Nah, kalau kaitan ini kan soal fisik nih, Ya. mitigasi persoalan-persoalan perubahan iklim. Nah, kalau kader partai politik, menurut saya ini bukan kompetensi mereka. Sebaiknya kawan-kawan partai politik itu menjadi pengawas saja dari kegiatan-kegiatan ini. Oke. Karena dana ini kan besar, 3,5 triliun itu bukan dana kecil. Nah, oleh karena itu, kalau orang partai ingin terlibat, silakan dicari orang-orang partai yang memang kompeten di bidangnya. Oke. Kalau tidak kompeten ya minggir saja, lebih baik menjadi pengawas, itu lebih terhormat ketimbang kita jadi pemain tapi kita tidak tahu apa-apa. Menurut saya seperti itu. Baik, saya bacakan ya beberapa pengurus yang menjadi highlight untuk program tersebut, Pak Profesor. Ada nama Andi Budiman sebagai Dewan Penasihat Ahli, kemudian Sigit Widodo, Furkan Amini, termasuk Suci Mayang Sari. 4 orang itu, bagaimana track record-nya, Pak? Ya, kita lihatlah track record mereka. Mereka sebagai manajerial di dalam program itu, atau mereka sebagai apa? Oke. Kalau mereka sebagai manajerial, mereka harus tahu tentang persoalan volunetsing. Ini kan volunetsing itu berkaitan dengan bagaimana kita memitigasi dampak jika perubahan itu terjadi atau tidak akan terjadi atau terjadinya kecil gitu. Kalau mereka-mereka yang 12 orang itu tidak kompeten di bidangnya, bagaimana mereka bisa memitigasi? Serahkan sajalah pada kawan-kawan yang profesional lah menurut saya. Profesional di bidang lingkungan hidup, profesional di bidang kehutanan gitu. Daripada kita mengumpulkan orang sebetulnya bagi-bagi inilah, bagi-bagi kesempatan dan sebagainya. Saya kira negara ini terlalu bahaya dipakai main-main seperti itu. Ya, meskipun klaim... Lihatlah bencana-bencana banjir yang sekarang ini terjadi, lihatlah. Jangan dipakai main-main lagi alam ini. Oke, meskipun klaim dari Pak Menhub, Raja Juliantoni, Prof, pihak eksternal boleh dilibatkan dalam kepengurusan. Artinya kader PSI punya peluang, Prof. Ya, kalau saya tidak terlalu mempersoalkan orang partai atau tidak. Yang penting orangnya kompeten. Jadi kalau orang partai hanya meramaikan saja, jangan-jangan juga nanti anggota manajemen yang lain juga takut karena ada orang partai. Bagaimana mau kerja kalau di bawah tekanan misalnya? Saya kira eksternal itu dimungkinkan. Tapi yang berkeadilan lah. Jangan kita mengembangkan nepotisme di dalam kegiatan berdemokrasi yang sudah kita junjung tinggi ini. Itu tidak baik menurut saya. Baik. Anda melihat seberapa urgensi, Prof, dengan dibentuknya struktur baru tersebut? Apakah memang harus ditunjuk pihak-pihak yang mengatur dana hibah tersebut, atau tanpa kepengurusan pun
dana hibah bisa dikelola oleh Kementerian Kehutanan tanpa pengurus? Ya, sebenarnya ini bukan struktur baru ya kalau saya lihat. Oke. Dari kementerian yang lama pun struktur itu sudah ada. Tapi mungkin intervensi partai yang lama itu, yang kementerian sebelumnya, mungkin tidak seperti sekarang. Ini kan publik sangat sensitif dengan persoalan nepotisme ini. Gerakan reformasi 98 kan menentang adanya KKN. Kenapa dihidupkan pada saat kita seperti ini? Artinya begini ya, kalau saya hitung itu, kan 12 orang partai itu, kalau gaji mereka rata-rata 35 juta saja misalnya, sebenarnya kalau dikalkulasi ke total 5 tahun itu bisa dipakai nanam 2.500 hektar itu. Hutan yang tidak produktif. Jadi eman-eman lah. Sebenarnya kader itu mungkin, maksud saya gini ya, mungkin loh, tidak hanya persoalan dana menurut saya, tapi ada gerakan politik lain. Misalnya penggalangan massa di kegiatan-kegiatan kehutanan oleh PSI, mungkin itu target mereka. Nah, saya justru khawatir kalau persoalan alam ini dikaitkan dengan politik. Karena yang punya alam ini kan semua manusia, semua orang Indonesia, bahkan seluruh dunia, yang tidak mengenal kantong-kantong politik. Saya justru khawatir kalau itu. Tapi terbaca dengan kita, hadirnya ini karena ada gerakan-gerakan penggunaan dana lingkungan hidup untuk gerakan-gerakan partai. Bisa saja ke sana larinya. Ya, kita tidak harapkan hal itu terjadi begitu ya Pak, ada konflik of interest di situ. Iya, kemudian betul, kita tidak mengharapkan. Kita mengajak partisipasi total. Semua orang Indonesia bisa kita libatkan, terutama petani-petani dan kelompok-kelompok masyarakat adat yang bisa kita ajak untuk memitigasi perubahan iklim melalui pollination ini. Kalau untuk mengelola mekanisme seperti apa Pak, kalau Anda tangkap dari Kementerian Kehutanan, baik itu mekanisme pelaporan, pengawasan dana, apakah bisa dipantau langsung oleh publik secara transparan? Seharusnya bisa, karena memang itu kan dana lingkungan hidup, dana namanya result based payment ya, atau result based contribution dari Norway. Norway dulu menjanjikan 1 juta US dollar, sekarang baru 216. Artinya tergantung result base kita. Nah, kalau dana-dana ini dilarikan ke dana politik, kita nggak bisa mencapai nanti. Itu Mas. Baik. Nggak bisa mencapai menurut saya. Karena pada prakteknya nanti sebenarnya, itu di dana badan lingkungan hidup itu. Nah, kita dorong dana badan lingkungan hidup ini supaya menggunakan dana itu yang bisa diakses oleh rakyat kebanyakan. Misalnya melalui program-program perhutanan sosial. Rakyat yang tanahnya kosong, tanah hutan kosong, itu boleh menggunakan dana itu. Tapi jangan orang partai yang mengelolanya. Satu, menyalahi sistem administrasi. Kedua, ya tadi menjadi tidak independen. Hal yang berhak untuk mendapatkan akses adalah semua rakyat Indonesia yang bisa menanam, ada tanahnya atau tanahnya kosong. Nanti kalau sudah dikotak-kotakan dalam partai, ini hanya pendukung PSI saja nanti yang akan dapat. Nah, saya khawatir ke sana. Baik. Saya kira ini kita harus cegah situasi gini. Baik. Kalau kami himpun teman-teman di lapangan ya Pak ya, kalau kita berkaca dari kasus dana reboisasi tahun 1960-an Pak, pemerintah mengumpulkan dana reboisasi dari perusahaan kehutanan, tetapi banyak yang diselewengkan untuk kepentingan lain, termasuk membiayai proyek di luar sektor kehutanan. Bagaimana kemudian bisa ini tidak terjadi di kemudian hari hal serupa Pak? Anda melihatnya seperti apa optimisme pemerintah? Mungkin ini agak berbeda ya. Kalau dana reboisasi itu kan bisa digunakan kemana saja tergantung politiknya pemerintah. Kalau ini kehadiran partai misalnya, dia pasti tidak bisa menyetir yang begituan. Karena adanya di Badan Pengelola Keuangan Lingkungan Hidup itu adanya di Menlu. Jadi tidak semudah itu untuk mengalihkan anggaran, karena sudah terukur semuanya. Di dalam NDC, National Determined Contribution itu,
sesuai dengan perjanjian Paris Agreement, menurut saya semua tahapannya sudah sangat rapi. Kawan-kawan di Volunet Sing sebelum periode ini juga sudah sangat rapi itu menyiapkan kegiatan-kegiatannya. Oke. Sebenarnya tidak diganggu urusan-urusan partai, ini kegiatan Volunet ini akan jalan. Nah, saya ambil contoh gini ya Mas, kalau kita membangun hutan, dana-dana Volu dari Norwegia ini di lapangan paling maksimal 10 juta per hektar. Tetapi dana itu sebetulnya kurang untuk membangun hutan. Nah, tetapi kalau habis dengan gaji, habis dipakai untuk gaji-gaji orang-orang partai misalnya, ini kan mencederai publik. Karena yang kita perlukan adalah biaya tanaman per hektar yang tinggi. Sehingga kita bisa jamin tanah-tanah bisa jadi hutannya. Tapi kalau biayanya rendah, karena berkurang dengan adanya biaya-biaya administrasi, nggak cuma itu, nanti banyak biaya perjalanan juga menurut saya. Biaya-biaya perjalanan dinas yang terserap dari situ. Karena itu memang kita wanti-wanti pada kawan-kawan di partai, ngerem lah. Yang kayak begini nggak usah terlalu dicampuri dengan politik atau kepentingan orang per orang gitu. Iya, semoga disimak oleh mereka anggota partai politik begitu ya dalam dialog ini ya Pak ya. Betul, Prof, betul. kemudian kalau memotret peluang dari masyarakat adat, apakah bisa dilibatkan sebelum program dijalankan? Apakah mereka bisa konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat dan juga lokal? Sepanjang saya tahu, dana-dana Norway ini ada skema-skema yang untuk skala-skala kecil. Nah, tinggal saja harus terbuka. Ya, saya tahu ada webnya juga ini. Tapi kan masyarakat adat nggak tahu juga buka webnya. Atau sangat terbatas aksesnya. Oleh karena itu, programnya ada, dana-dana untuk menstimulasi masyarakat adat, organisasi kelompok tani hutan, koperasi, dan lain sebagainya. Nah, ini kawan-kawan dari tim Volu, Omo Volu, ini bisa berkonsultasi langsung dengan rakyat-rakyat itu. Nah, justru Pak, Mas, kesempatan inilah sebenarnya bisa dipakai oleh kawan-kawan partai. Karena ada peluang-peluang yang kecil-kecil ini bisa mengakses dana. Nah, itu kawan-kawan partai yang bisa ngerjain, misalnya begitu. Lalu dengan iming-iming tertentu akan tertutuplah masyarakat yang mau menanam tetapi bukan orang PSI, misalnya kayak gitu. Atau di Kempain ini akan menjadi ranahnya orang PSI. Jadi kalau isunya PSI kan menguasai 216 juta dolar itu bukan isu isapan jempol, mungkin saja itu bisa dipakai oleh mereka dalam rangka menanam dan mengembangkan partisipan partai politiknya. Sehingga menutup peluang-peluang masyarakat adat, kelompok-kelompok tani hutan, koperasi-koperasi hutan yang tidak berkolaborasi dengan PSI. Nah, ini kan tidak adil, ini melanggar hak asasi manusia. Saya kira demikian Mas ini. Iya, semoga ini menjadi perhatian dari Kementerian Kehutanan, juga memperhatikan azas keadilan begitu ya Pak ya, tidak hanya dalam satu partai politik tertentu saja, tapi dari pihak-pihak lainnya yang juga kompeten di bidangnya. Terima kasih untuk waktu Anda, Profesor San Afri Awang, Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM, dan sedianya kami juga mengundang dari pihak Kementerian Kehutanan juga PSI, tapi tidak menjawab pertanyaan kami dan juga permintaan kami. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya 5 bangunan di kawasan Gunung